Selamat siang, dosen bimbingan menulis, Ibu Eva yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul pada ujian tengah semester ini melalui video presentasi. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 6 KJ101 ingin membawakan presentasi mengenai karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah pada sesi 1. Kami beranggotakan atas nama Dea, Putri Faradiva, dan saya sebagai moderator Maria Magdalena. Adapun runtutan dari materi yang akan kami bahas, dari mulai ciri karya tulis ilmiah, macam karya tulis ilmiah, karakteristik bahasa karya tulis ilmiah, prosedur penulisan karya tulis ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah, dan manfaat karya tulis ilmiah bagi penulis. Sebelumnya, kita harus mengenal pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan berisikan fakta yang dapat berasal dari hasil pengamatan, peninjauan, penelitian, dan disusun menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmuannya. Adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah, yang pertama, karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan rumusan teori yang dijadikan landasan berpikir atau metode berpikir, menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Pernyataan cermat, tepat, tulus, benar, dan serta tidak memuat keterkaan. Penulisan tidak mengejar keuntungan pribadi. Penyusunannya dilaksanakan secara sistematis, terkendali, konseptual, dan prosedural. Tidak memuat pandangan-pandangan tanpa dukungan fakta, tidak emotif atau menonjolkan perasaan, rasional, tidak bersifat argumentatif, tetapi berbentuk dasar fakta, tulus dan benar, persuasif, dan pembahasan lugas. Berikutnya kita mengenal macam-macam karya tulis ilmiah seperti laporan, makalah, kertas kerja, risalah, kolokium, studi kasus, skripsi, tesis, disertasi, dan proposal penelitian. Selanjutnya, karakteristik bahasa karya tulis ilmiah. Yang pertama, kecendikiaan. Hal ini memberikan pengertian bahwa bahasa harus mengandung sebuah bidang keilmuan atau cendekia melalui pernyataan yang tepat. Selanjutnya, lugas dan jelas. Bahasa yang digunakan harus jelas, tidak bertele-tele, tidak mengandung makna ganda, harus pasti dan meyakinkan pembaca. Formal dan objektif. Bahasa yang disajikan dalam karya tulis ilmiah bersifat formal, baik dalam hal penggunaan kosakata, diksi, kalimat, dan sistem ejaan yang digunakan. Hal ini objektif berarti menyajikan fakta dalam bahasa yang langsung dan tidak berpihak kepada siapapun, ringkas dan padat, serta konsisten. Bahasa konsisten adalah bahasa yang stabil dan mapan dipakai penulis, terutama dalam hal istilah atau penggunaan diksi. Konsistensi istilah dan diksi penting dalam karya ilmiah. Selanjutnya, terdapat prosedur dalam penulisan karya ilmiah. Berikut adalah beberapa proses atau proses dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita harus menyiapkan penulisan karya ilmiah. Yang kedua,
yang harus kita lakukan yaitu mengumpulkan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Ada 6 tahap dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, pra-penulisan, penulisan, revisi, editing akhir, dan yang terakhir yaitu koreksi akhir. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama terdapat judul, kata pengantar yang terdiri dari ungkapan rasa syukur, penjelasan mengenai adanya tugas pembuatan karya ilmiah, penjelasan mengenai pelaksanaan pembuatan karya ilmiah, informasi tentang bimbingan yang diperoleh di dalam pembuatan karya ilmiah, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan memungkinkan terwujudnya karya ilmiah, pernyataan keterbukaan terhadap kritik, saran dari pembaca, penyebutan tempat atau kota, tanggal, tahun, dan pembuatan karya ilmiah, dan nama penulis. Daftar isi yang terdiri dari pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Tujuan pembahasan berisikan garis besar tujuan penelitian atau pembahasan, yaitu hasil yang akan dicapai. Pembatasan masalah, teori yang dipakai berisikan prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan, sumber data dan sampel. Sumber data adalah tempat penulis bertumpu. Jika sumber data banyak dan beragam, maka dapat digunakan istilah populasi dan sampel. Metode dan teknik yang digunakan. Sistematika penyajian atau penulisan merupakan aturan atau tata cara yang digunakan dalam menulis karya tulis ilmiah sesuai kaidah yang disepakati. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan terdiri dari uraian masalah yang dibahas, analisis dan interpretasi, ilustrasi atau contoh-contoh, tabel, bagan, atau gambar jika ada. Yang terakhir, penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya, manfaat karya tulis ilmiah bagi penulis. Berikut ini beberapa manfaat yang didapat dengan menulis karya tulis ilmiah. Selanjutnya, manfaat karya tulis ilmiah bagi penulis. Berikut beberapa manfaat yang didapat dengan menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama, membantu keterampilan membaca efektif menjadi terlatih. Melatih cara menggabungkan hasil bacaan dari beberapa sumber bacaan, mendapatkan kepuasan intelektual, cakrawala ilmu pengetahuan semakin luas, menjadi lebih tahu dan kenal dengan kegiatan kepustakaan, melatih pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan terstruktur atau sistematis sebagai bahan acuan atau referensi penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Demikian presentasi kami dari kelompok 6 mengenai karya tulis ilmiah maupun karya tulis non-ilmiah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kami akhiri. Terima kasih.